Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Team W will present material about part of speech. Before I will introduce my team. I am Ulfatul Karimah and my team is Dwi Oktaningrum and Muhammad Nasrul Manan. Just go ahead with the first material. Hello friend, I'm Dwi Oktianingrum and I will explain about adverb. Adverb digunakan untuk mengatakan, menggambarkan atau memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan. Fungsi adverb. Adverb berfungsi sebagai penjelas untuk mengungkapkan bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Macam-macam adverb. 1. Adverb of manner. 2. Adverb of time. 3. Adverb of place. 4. Adverb of frequency. 5. Adverb of degree. 1. Adverb of manner. Memberikan penjelasan tentang bagaimana cara melakukan sebuah tindakan atau pekerjaan. Secara umum, keterangan ini terbentuk dari kata sifat yang kemudian mendapat akhiran li. Contohnya, slowly, quickly, fastly. Contoh dalam kalimat, my sister is a good singer. She can sing any song beautifully. 2. Adverb of time. Memberikan penjelasan kapan sebuah tindakan atau pekerjaan dilakukan. Contoh, now, then, soon, today, tonight, tomorrow, yesterday, last, ago, next, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, 2 months ago, a new family moved to this village. 3. Adverb of place. Memberikan penjelasan tentang di mana sebuah tindakan atau penjelasan berlangsung. Contoh, here, there, at home, on the street. Contoh dalam kalimat, when I was walking home from school, I saw an accident on the street near my house. 4. Adverb of frequency. Memberikan penjelasan tentang intensitas atau seberapa sering sebuah tindakan atau pekerjaan dilakukan. Contoh, always, often, sometimes, usually, rarely, ever, never, once, twice, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, I never tasted it before. 5. Adverb of degree. Memberikan penjelasan tentang tindakan keadaan yang tergambar oleh kata sifat atau kata keterangan. Contoh, enough, quite, fairly, nearly. Contoh dalam kalimat, she is very smart. Conjunction. Conjunction adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata, frasa, atau klausa. Kata atau kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi coordinate, correlative, subordinate, dan conjunctive adverb. Yang pertama ada coordinate conjunction. Coordinate conjunction terdiri dari for, and, but, or, dan so. Kata hubung ini sering digunakan untuk menghubungkan dua independent clause. Contoh kalimat coordinate conjunction. I love running and swimming. Saya suka berlari dan berenang. Yang kedua ada correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan berpasangan. Contoh correlative conjunction, between and, both and, either or, from to. Contoh kalimat correlative conjunction, both Mirza and Vina are currently taking English classes. Baik Mirza maupun Vina saat ini sedang mengambil kelas bahasa Inggris. Yang ketiga ada subordinate conjunction.
Subordinate conjunction adalah kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause, yang disebut adverbial clause, yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause tersebut dengan main clause, berupa independent clause yang membentuk complex sentence. Contoh subordinate conjunction: when, whenever, will, where, wherever. Contoh kalimat subordinate conjunction: I will call you when I get home. Saya akan menghubungimu ketika saya sampai di rumah. Yang keempat ada conjunctive adverb atau adverbial conjunction. Conjunctive adverb adalah kata keterangan yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Contoh conjunctive adverb: so, however, so, therefore, then, next. Contoh kalimat conjunctive adverb: I was up all night and therefore I fell asleep at my desk. Saya terjaga sepanjang malam, karena itu saya tertidur di meja. Prepositions. Prepositions merupakan bagian dari part of speech yang menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Suatu preposition hanya terdiri dari satu kata atau one word preposition atau gabungan dengan part of speech lain yang disebut complex preposition. Contoh one word preposition antara lain at, in, of, under, with, on, dan lain-lain. Contoh complex preposition along with, because of, next to. Macam-macam preposition. 1. Preposition of time. 2. Preposition of place. 3. Preposition of movement. 4. Preposition of manner. 5. Preposition of purpose. 6. Preposition of quantity. 1. Preposition of time adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh, after, at, before, by, for, from, in, of, dan lain-lain. Contoh kalimat preposition of time: I'm looking for a place to stay for 2 years. 2. Preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Contoh, above, along, among, behind, on, by, in, dan lain-lain. Contoh kalimat preposition of place: there's a bowl of strawberries on the table. 3. Preposition of movement adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan gerakan. Contoh, around, away from, down, inside, into, of, dan lain-lain. Contoh kalimat preposition of movement: a stray cat keeps coming inside my house. 4. Preposition of manner adalah kata depan yang menunjukkan hubungan cara antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Contoh, by, in, like, on, with, dan lain-lain. Contoh kalimat preposition of manner: we went there by plane but we returned by train. 5. Preposition of purpose adalah preposition yang menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dan di dalam suatu kalimat. Contoh, for. Contoh kalimat preposition of purpose: do you know how to set a table for dinner? 6. Preposition of quantity adalah kata depan yang menunjukkan hubungan ukuran antara objeknya dan kata-kata lain di dalam satu kalimat. Contoh, for, by. Contoh kalimat preposition of quantity: I have been married for 2 years. Kombinasi preposition dengan parts of speech lain. Bentuk beberapa contoh kombinasi preposition dengan part of speech tersebut. Yang pertama, noun plus preposition. Contohnya, information about, experience, addiction. Selanjutnya,
adjective plus preposition. Contohnya, excited about, excellent at, ready for. Selanjutnya, verb plus preposition. Contohnya, break into, decide on, look after. Selanjutnya, verb plus particle plus preposition. Contohnya, get on with, looking on, run out of. Contoh kalimat kombinasi preposition. He had a difficulty with performing mental calculation. Salah satu kalimat yang menggunakan noun plus preposition. This book is based on true stories, yang menggunakan adjective plus preposition. Selanjutnya, get over it, kombinasi antara verb plus preposition. Dan we are to run out of palm sugar, kombinasi antara verb plus particle plus preposition. Interjection. Interjection adalah ucapan pendek yang digunakan untuk mengungkapkan emosi. Kata seru bahasa Inggris merupakan satu dari 8 part of speech. Penggunaan interjection. Interjection yang lebih banyak digunakan pada speaking daripada writing. Sangat jarang pada formal atau academic writing. Bisa berdiri sendiri maupun masuk di dalam kalimat. Jika berada di dalam kalimat, interjection tidak atau hampir tidak memiliki hubungan gramatikal dengan kalimat tersebut. Proses terbentuknya interjection. Interjection dalam bahasa Inggris tidak terbentuk berdasarkan penemuan kata-kata baru, melainkan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, mungkin kamu akan menemukan interjection bahasa Inggris yang mirip dengan bahasa Indonesia. Berikut beberapa proses terbentuknya interjection dalam bahasa Inggris. Dari origin kata. Berikut beberapa kata yang berfungsi sebagai interjection dari asalnya. Ada beberapa kata yang memiliki arti dan ada beberapa yang tidak. Interjection yes, yeah, yap, meaning ya. Interjection no, nope, meaning enggak, bukan. Dari onomatopeia adalah proses terbentuknya kata berdasarkan dari bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda. Berikut contoh interjection yang terbentuk dari onomatopeia. Interjection crack, meaning bunyi benda yang patah. Interjection shush, meaning bunyi mendesi atau mendiam.